Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah sampai di mana? Kita sudah sampai di satu kritikan dan sanggahan atasnya. Ya? Ya enggak? Sudah sampai di menjawab satu kritikan, dan di situ ada banyak kritikan-kritikan yang lainnya. Tentang apa? Tentang filsafat. Kritikan yang kemarin itu adalah tentang keluasan objek kajian filsafat, dan itu butuh waktu yang sangat lama untuk mengetahuinya, sementara kehidupan terus berlalu dan waktu begitu singkat, usia begitu singkat. Lantas untuk apa kita menghabiskan waktu untuk mengkaji objek-objek yang begitu luas dan susah, rumit untuk diketahui? Jadi jawabannya apa? Jawabannya, nilai sesuatu bukan dilihat dari luasnya objek kajiannya, bukan dilihat dari jauhnya perjalanan, tapi dilihat dari tujuan hal yang akan diperoleh kemudian. Ya? Itu seperti misalnya orang yang ingin mendaki gunung untuk mendapatkan melihat pemandangan yang begitu eksotis dari atas sana, tapi karena jalannya jauh, akhirnya apa? Memilih untuk berdiam diri saja di kaki bukit itu sembari melihat serangga-serangga yang lewat. Jadi bukan dilihat dari jauhnya perjalanan, luasnya objek kajian, tapi dilihat dari tujuan yang akan dicapai, manfaat yang akan diperoleh. Itu yang kemarin. Kita lanjut lagi ke masalah yang kedua, kritikan yang kedua, dan kita akan jawab. Coba dibaca. Itu pertama sudah. Kedua, kritikan kedua. Bagaimana kita dapat meyakini nilai filsafat karena banyak pemikiran yang menentang filsafat. Bahkan ada riwayat yang merendahkan filsafat. Jawaban? Itu yang kedua. Iya, Ustaz. Kritikan yang kedua ini adalah bagaimana apa? Bagaimana kita dapat meyakini nilai filsafat? Nilai filsafat yang dipertanyakan. Sementara apa? Sementara banyak para penentang filsafat. Banyak juga riwayat yang mencela filsafat. Apa jawabannya? Kita lihat. Boleh jadi ada motivasi tertentu pada mereka yang menentang filsafat. Penentangan yang dilakukan oleh para pemikir muslim bukan menentang filsafat secara keseluruhan, tapi menentang filsafat tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Namun maksud kami dengan usaha filsafat adalah usaha dengan menggunakan akal dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu yang hanya bisa diselesaikan dengan metode filsafat. Metode ini juga ditegaskan oleh Al-Quran dan hadis, di mana dalam menyelesaikan persoalan tauhid dan ma'ad mereka menggunakan argumentasi akal. Ya, jadi itu jawabannya. Nilai sesuatu tidak akan berkurang walaupun didukung oleh semuanya ataukah ditentang oleh semuanya. Jadi cahaya akan tetap cahaya walaupun orang-orang mengingkarinya atau orang-orang mengakuinya. Rumput akan tetap rumput, tidak akan berubah jadi padi walaupun orang-orang mencelah rumput itu ataukah memujinya. Jadi diterima atau ditolak, ditentang oleh sebagian orang itu bukan tanda bahwa sesuatu tidak bernilai. Nah, sebagian riwayat yang mencelah filsafat atau sebagian ulama yang mencelah filsafat itu bukan filsafat yang dicelahnya, tapi apa? Tapi produk filsafat dari orang-orang tertentu. Pikiran-pikiran filosofis seseorang yang ternyata irasional. Jadi harus dibedakan mana filsafat,
dan mana produk pemikiran filosofis seseorang. Sehingga bermunculanlah berbagai macam aliran-aliran filsafat yang merupakan hasil gagasan dari tokoh-tokoh tertentu. Nah, filsafat yang dimaksud di sini adalah sebuah upaya akal untuk apa? Untuk mengkaji hakikat realitas. Itu. Makanya ketika kemarin dikaitkan dengan hakikat manusia yang substansinya adalah akal, maka berfilsafat berarti apa? Berfilsafat berarti mengajak manusia pada maksimalisasi esensi manusia, yaitu akal. Makanya filsafat ini humanisasi. Ini memanusiakan manusia. Semakin berfilsafat manusia, maka dia semakin memanusia dirinya. Kenapa? Karena semakin menggunakan akalnya sebagai upaya untuk mencari kebenaran. Filsafat yang seperti ini tentu tidak dilarang oleh riwayat dan juga tidak ditentang oleh para ulama. Karena jika ada yang menentangnya, maka kita harus melihat itu. Yang ditentangnya ini apakah produk pemikiran seseorang ataukah filsafat sebagai ilmu yang bersandar pada akal dalam melihat realitas. Nah, yang mana yang dikritik, yang mana yang ditolak? Itu jawaban yang untuk kritikan yang selanjutnya. Lanjut yang ketiga. Bukankah perbedaan teori-teori para filsuf adalah bukti ketidakbenaran metode filsafat? Jawaban. Nah, yang ketiga kritikannya apa? Perbedaan pandangan di antara para filosof. Apakah itu bisa menjadi bukti bahwa filsafat tidak memiliki nilai, tidak memiliki validitas? Kenapa? Karena saling berbeda pandangan para filosof. Yang satu mengatakan A, yang lainnya mengatakan B, semacamnya. Nah, mana yang harus diyakini kalau seperti itu? Apa jawabannya? Perbedaan pendapat dalam persoalan-persoalan filsafat tidak jauh berbeda dengan perbedaan pendapat yang terjadi dalam ilmu pengetahuan yang lain. Ya, di setiap ilmu pengetahuan masalah-masalahnya itu terbagi menjadi dua jenis. Ada masalah-masalah yang mudah dipahami dan ada masalah-masalah yang rumit untuk dipahami. Nah, masalah-masalah yang mudah dipahami tidak akan terjadi perbedaan pandangan. Tapi masalah-masalah yang rumit pasti terjadi perbedaan. Ini bukan hanya di filsafat, tapi di semua ilmu, di sains, agama, semacamnya. Matematika juga seperti itu. Makanya di matematika untuk masalah-masalah yang aksiomatik tidak ada perbedaan pendapat. 1 tambah 1 2. Kenapa? Masalahnya masalah yang mudah. Semua matematikawan sepakat hal itu. Tapi ketika berbicara tentang hal-hal yang lebih rumit lagi, bisa jadi para matematikawan berbeda jawaban tentang masalah itu. Di sains juga seperti itu. Di agama juga seperti itu. Di agama juga seperti itu. Semua agama meyakini bahwa apa? Ada Tuhan, ada hari akhir. Tapi bagaimana itu Tuhan, bagaimana itu hari akhir, bagaimana relasinya dengan alam ini, bagaimana relasinya dengan diri? Mulai lahir perbedaan pandangan. Kenapa? Karena masalahnya masalah yang rumit atau spekulatif. Semua mazhab meyakini apa? Salat 5 waktu itu wajib. Puasa di bulan Ramadan itu wajib. Wudu sebelum salat itu wajib. Tapi bagaimana wudunya? Bagaimana salatnya? Bagaimana puasanya? Dari kapan ke kapan? Berbeda pandangan. Maka lahirlah beragam fikih. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh masalah-masalah yang spekulatif dalam ranah agama. Lahirlah aliran-aliran teologi. Ada Mu'tazilah, ada Asy'ari, semacamnya. Dikarenakan masalah apa? Dikarenakan masalah-masalah yang spekulatif dalam masalah dalam agama. Kalau semua persoalan agama itu mudah, aksiomatik, maka tidak akan terjadi perbedaan pendapat dan tidak akan terwujud beragam
aliran, baik aliran teologi maupun aliran fikih. Fikih. Ya enggak? Sehingga dari mana lahirnya beragam fikih ini? Dari masalah-masalah fikih yang spekulatif. Dari mana lahirnya ragam? Apa yang menyebabkan lahirnya ragam aliran teologi ini? Masalah-masalah spekulatif dalam teologi. Nah, oleh karena itu masalah-masalah spekulatif ini harus diukur kebenarannya dengan neraca untuk melihat mana yang valid. Jika rumit, ya sudah, berarti apa? Di situ terjadilah konsep toleransi, karena kita sulit mengukur validitasnya. Karena validitasnya nanti diketahui jika apa? Jika ada pemberi syariat yang bilang, ini yang benar. Kan seperti itu. Jika tidak ada, berarti asumtif. Karena asumtif maka toleransi. Kecuali masalah-masalah yang bisa dipecahkan oleh nalar secara rasional, sehingga kita bisa yakin bahwa sebagian aliran salah karena argumentasinya yang tidak rasional. Jika masalah-masalahnya bisa diurai dengan argumentasi. Tapi jika masalah tersebut hanya mungkin diketahui validitasnya jika ada nabi atau Tuhan yang mengonfirmasi salah satu pandangan, itu yang rumit, yang harus toleran di situ. Nah, di filsafat juga seperti itu masalahnya. Ada masalah yang badihi, ada masalah yang spekulatif. Perbedaan pandangan antara para filosof terjadi pada ranah spekulatif. Sebagian lebih kecil dari keseluruhan. Semua sepakat. Semua sepakat. Apakah jiwa itu ada? Apakah jiwa itu non materi atau materi atau segimana? Wah, berbeda. Berpandangan. Kenapa? Karena masalahnya rumit. Mana yang mendasar, eksistensi atau esensi? Realitasnya seperti apa, hubungan satu dengan yang lainnya? Masalah itu tidak bisa disamakan dengan masalah apa? Bahwa ada sesuatu yang ada. Bahwa kontradiksi itu mustahil. Bahwa setiap akibat itu butuh pada sebab. Itu masalah-masalah yang badihi. Itu. Nah, untuk melihat di antara pandangan-pandangan yang beragam dan saling berbeda itu, melihat mana yang valid, maka dibutuhkan argumentasi. Sehingga kita bisa yakin bahwa salah satu pandangan filsafat orang tertentu itu salah. Kenapa? Karena kita bisa mengurainya, kita bisa mengevaluasi argumentasinya. Gitu. Sehingga kita bisa yakin bahwa teori ini salah, teori itu benar, teori ini salah, itu yang benar. Kenapa? Karena masalahnya tidak seperti masalah-masalah fikih. Yang nanti datang Rasul baru bisa kita ketahui mana yang benar. Gitu. Oke? Itu jawaban yang kritikan ketiga. Jadi perbedaan pandangan di setiap ilmu itu terjadi jika ilmu tersebut memiliki masalah-masalah yang memang rumit, yang niscaya melahirkan perbedaan pandangan. Ya enggak? Itu. Ini apa ini? HP. HP apa? Sudah berbeda pandangan. Apa saja unsur-unsurnya? Wah, sudah berbeda pandangan. Ya enggak? Apakah ada pulsanya? Berbeda pandangan. Berapa pulsanya? Berbeda pandangan. Apakah gilang ini ada? Ada. Kita semua sepakat. Bagaimana kualitas ilmunya? Wah, kita sudah berbeda pandangan. Apakah dia masih jomblo atau sudah punya kekasih? Kita berbeda pandangan. Siapa nasab keturunannya, orang tua yang gimana? Kita berbeda pandangan. Ya enggak? Apa hakikatnya? Semakin berbeda pandangan.
Kenapa? Karena masalahnya masalah spekulatif. Jadi jika masalahnya spekulatif, rumit, maka itu tidak usah heran ketika terjadi perbedaan pandangan. Yang masalah jika ada yang berbeda pandangan pada ranah-ranah yang semestinya disepakati. Kenapa? Karena mudah. Jadi ketika kita mempermasalahkan masalah-masalah yang rumit, ya memang itu harus dipermasalahkan. Yang masalah itu mempermasalahkan sesuatu yang mudah. Makanya filsafat itu tidak menyulitkan yang mudah dan tidak memudahkan yang sulit. Yang dilakukan filsafat adalah proporsional. Yang mudah yang dikatakan mudah. Yang sulit ya dikatakan sulit dan diselesaikan dengan cara-cara yang memang sulit. Yang mudah diselesaikan dengan cara yang mudah karena memang mudah. Tidak terjadi perbedaan pandangan, tidak dipersoalkan. Yang dipersoalkan itu adalah masalah-masalah yang memang perlu dipersoalkan. Itu filsafat. Itu filsafat. Tidak menyulitkan yang mudah dan tidak memudahkan yang sulit, tapi menempatkan masalah pada porsinya masing-masing. Oke? Lanjut. Baca. Kopi saya ada di situ sana. Kayak masih ada kopi di situ kayak seperti. Lanjut. Hal tersebut tidak mungkin kita hindari, tapi hal ini tidak bisa dijadikan dalil ketidakbenaran filsafat. Ya. Hanya karena terjadinya perbedaan pandangan itu bukan argumentasi bahwa filsafat itu tidak memiliki nilai, bahwa filsafat itu patut dipertanyakan validitasnya. Gitu. Kenapa? Karena yang masalah itu adalah problem-problem yang memang niscaya melahirkan perbedaan pandangan. Lanjut. Masalah seharusnya perbedaan ini menambah kita untuk mendapatkan kesimpulan yang meyakinkan. Justru karena adanya perbedaan pandangan itu, maka apa? Maka kita harus lebih semangat. Untuk apa? Untuk mencari di antara ragam pandangan itu mana yang benar dan mana yang paling benar. Tentu dengan neraca. Tentu dengan argumen. Kenapa? Karena filosof itu menerima dan menolak sesuatu dengan argumentasi. Dia harus tanyakan apa argumentasinya? Kenapa begitu? Harus tanyakan kenapa, jangan diam-diam saja. Kenapa? Tuh? Loh, kan begitu bilang. Israfil misalnya ditinggalkan kekasihnya, tanya. Kenapa? Bukan tentang move on atau tidak ini. Bukan tentang terima atau tidak kepergiannya, tapi tentang kenapa dia mau pergi. Bukan untuk menahan-nahannya pergi, tapi untuk apa? Untuk mengetahui kenapa dia pergi agar kita bisa apa? Agar ketika ada yang baru kita bisa memperbaiki diri. Agar yang baru itu tidak ikutan pergi. Kenapa? Karena kita sudah tahu faktor-faktor yang menyebabkan dia pergi. Makanya harus tanyakan kenapanya. Harus tanyakan kenapanya. Begitu juga ketika diterima dan tetap tinggal. Harus tanyakan kenapa tetap tinggal. Kenapa mau sama Gilang? Kenapa Gilang? Kenapa? Begitu. Oh, jangan berhenti hanya pada oke. Tidak bisa begitu. Kenapa bosan? Kenapa? Itu kan masih umum, masih perlu dipertanyakan detail-detailnya. Kenapa bosan? Kenapa? Jangan sampai karena tidak punya duit Israfil ya pergi. Oh, bosan. Loh, nyambung tidak bosan dengan tidak punya duit? Makanya tanya kenapanya? Kenapa? Begitu. Jadi
Kalau kita mempertanyakan kenapa sih dia pergi, itu bukan karena kita tidak bisa berpisah darinya. Enggak. Bukan karena tidak bisa move on, enggak. Tapi karena apa? Karena kita ingin tahu kenapanya. Agar apa? Sebagai bekal untuk mempertahankan yang baru. Gitu gitu. Bagaimana Akil? Kalau Akil anak soleh dia ada. Tidak boleh pacaran kalau Akil. Yo, gitu mana itu organisasi itu yang mungkin tidak boleh. Bah, jangan tanya itu anak UNEM. Bukan UNM-nya, Pardinya. Dapat lagi bekal Pardi. Ada lagi. Jadi begitu. Tanya kenapa? Sehingga adanya perbedaan pandangan di filsafat, adanya perbedaan ada banyaknya aliran-aliran teologi dan mazhab yang bermunculan yang diperhadapkan pada kita, maka apa? Bukan meninggalkan semuanya, tapi apa? Tapi menyeleksi, mencari tahu, mengevaluasi semua aliran-aliran itu. Mana yang begitu pencari kebenaran. Bukan ketika diperhadapkan pada dua jalan yang bercabang, lalu dia memilih kembali pulang. Jangan cari tahu mana yang jalan yang benar. Karena kalau cuma satu jalan, maka tidak akan terjadi proses berpikir. Cuma itu saja. Lo yang ada cuman itu lah apa? Kalau cuman ada kopi saja, maka tidak ada pilihan. Nah, tidak berseni hidup. Oh, iya. Makanya kita selalu diperhadapkan pada banyak pilihan. Ada banyak pilihan yang bisa dilakukan, tapi mustahil dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Sehingga apa? Ada begitu harinya itu, ada begitu harinya itu. Ya, jangan kita kembali. Saya tidak bahas itu karena ternyata sudah dibahas sampai seperti. Saya mau ke situ tadi, saya bisa rem. Ternyata Parli sudah naik 3 langkah ke depan. Ibarat main catur itu kan, dia langsung sudah 5 langkah ke depan itu. Saya rem dulu seperti itu. Ada akil. Nah, jadi gimana? Justru karena banyaknya pilihan-pilihan itu menjadi apa? Menjadi ujian, menjadi medan untuk apa? Untuk menguji pengetahuan kita. Kita memilih yang mana ini? Untuk memilih dibutuhkan pengetahuan. Untuk memilih dibutuhkan pengetahuan. Itu kemarin saya katakan, tindakan lahir dari pilihan didasarkan pada pengetahuan, dan setiap orang memilih berdasarkan pengetahuannya. Semakin luas pengetahuan, maka semakin berkualitas pilihan. Nilai manusia dilihat dari apa yang dipilihnya dan apa yang dikorbankannya, dan itu ditentukan oleh keluasan pengetahuannya. Jadi begitu. Sekarang kita diperhadapkan, sekarang kita baru sadar, oh ternyata ada banyak aliran filsafat. Oh ternyata ada banyak agama. Oh ternyata ada banyak mazhab. Kenapa saya memilih yang ini? Kenapa tiba-tiba saya sudah memilih satu di antara yang banyak itu? Sejak kapan saya memilihnya dan atas dasar apa saya memilihnya? Atau jangan-jangan kita dipilihkan tanpa sadar. Berarti apa? Selama ini kita beragama, bermazhab,
Tidak dengan kesadaran, tapi apa? Pemberian orang lain. Orang lain mengenakan busana itu pada kita. Tiba-tiba Islam. Kenapa itu? Iya enggak? Nah, makanya kita harus mulai beragama, bermazhab secara sadar. Jadi begitu. Begitu antum kemana-mana, sudah saya menyambung semua. Ya enggak? Justru makin banyak pilihan itu makin bagus, makin rumit pilihan makin bagus, berarti nilainya makin tinggi. Kalau sedikit pilihan, boleh jadi di antara itu ada yang lebih baik, lebih ideal. Kalau cuman itu dan itu saja. Kalau ada 3, ada banyak, maka semakin terbuka peluang-peluang untuk memilih yang terbaik di antara yang baik. Semakin rumit juga semakin bagus, semakin teruji pengetahuannya untuk melihat mana yang terbaik. Kalau mudah, ya. Milih mana? Milih ke diskotik atau ke kelas kajian? Itu pilihan yang terlalu mudah. Biar nutup mata juga itu. Kan? Nggak usah hitung-hitung kancing baju yang mana ya, nggak usah. Pilihannya mudah. Tapi rumit. Tidur atau kajian. Ini rumit karena dua-duanya kebaikan. Istirahat atau baca buku. Kedua-duanya baik. Berkumpul bersama keluarga atau ikut kelas. Kedua-duanya rumit karena kedua-duanya kebaikan. Apalagi ketika apa? Ketika semuanya sama-sama baik dan rumit diketahui mana yang lebih baik. Seperti apa misalnya? Seperti buah si malakama itu. Milih menyelamatkan ibu dengan mengorbankan ayah atau menyelamatkan ayah dengan mengorbankan yang mana? Dilema. Berarti dilema itu adalah momentum kesempurnaan. Karena begitu kita tepat dalam memilih di antara pilihan-pilihan kebaikan yang rumit, maka itu akan mewujudkan kesempurnaan. Yang penting jangan salah pilih. Jadi semakin berat pilihannya, semakin berat dilemanya, itu semakin baik. Nah, semakin teruji pengetahuan dan pilihan-pilihan kita. Ya enggak? Iya, sudah saya tidak usah kemana-mana, kembali lagi baca. Nah, jadi apa tadi? Kembali lagi. Jadi ada banyaknya perbedaan pandangan teori dari para filosof, mengingat pentingnya manfaat dari filsafat ini, itu tidak harus menggugurkan langkah kita, menghentikan langkah kita untuk terus bergerak. Justru yang teori-teori yang beragam ini harus dievaluasi. Mana yang benar? Lanjut. Perbedaan pandangan dalam sebuah pengetahuan adalah dalil bahwa dalam pandangan tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Ya. Boleh jadi juga. Boleh jadi juga. Dua-duanya salah. Kopi ini warna apa? Gilang bilang warna merah. Si Israfil bilang warna putih. Salah. Dua-duanya salah. Tapi ketika Gilang bilang warna merah, Israfil bilang bukan warna merah, pasti hanya salah satu dari keduanya yang benar. Yang lainnya pasti salah. Karena warna hanya ada dua, putih dan
putih dan atau hitam dan bukan hitam. Hanya ada dua itu warna itu. Hanya ada dua, yaitu apa? Hitam dan bukan hitam. Kalau antum sebut merah salah. Karena Anda masih banyak warna yang lain. Anda fokus Faisal. Begitu. Tapi jika kedua pandangan itu bicara tentang realitas yang sama dan pandangan mereka saling kontradiksi, itu baru penjelas bahwa di antara keduanya ada yang benar dan ada yang salah. Iya dong. Oleh karena itu kita butuh argumentasi. Kita harus pertanyakan apa argumentasinya. Mengapa Anda mengatakan begini? Tadi kembali ke mengapa, kenapa? Pertanyakan argumentasinya. Belum tentu salah teorinya. Belum tentu salah. Ketika dia tidak mampu menjelaskan argumentasinya, itu bukti bahwa dia tidak mampu menjelaskan argumentasinya. Bukan bukti bahwa teorinya salah. Juga bukan bukti bahwa teorinya benar. Masalah pada dianya yang tidak mampu menyusun argumentasi, bukan masalah pada teorinya. Makanya kita itu menerima dan menolak sesuatu dengan argumentasi. Ya, argumentasinya salah. Boleh jadi teori tersebut bisa diargumentasikan secara rasional dan diterima. Tuh? Saya meyakini bahwa Gilang itu ada. Gilang itu ada, benar itu. Tapi apa argumentasinya? Kalau argumentasinya karena saya melihatnya salah, karena rasional. Argumentasi saya yang salah, bukan keyakinan saya. Kenapa? Karena realitas tidak mengikuti argumentasi. Sebagian argumentasi mampu menjelaskan realitas, sebagiannya tidak. Bukan berarti realitasnya yang bermasalah, argumentasinya. Oke? Lanjut. Ia bukan dalil bahwa kita tidak bisa sampai pada kebenaran itu sendiri. Jadi perbedaan pandangan di kalangan filosof bukan dalil, bukan argumentasi bahwa kita tidak bisa sampai pada kebenaran dengan filsafat. Lanjut. Note. Apa? Satu, mula hadi. Enggak usah itu. Lanjut. Sudah selesai ya, sudah habis. Kita masuk ke itu yang daras pertama. Itu daras pertama membincang beberapa hal. Yang pertama adalah kedaruratan filsafat, kemendesakan filsafat. Bahwa filsafat adalah hal yang mendesak, darurat untuk diketahui. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah potret manusia masa kini. Tema kedua dari daras pertama maksudnya. Tema kedua dari daras pertama memperlihatkan apa? Potret manusia masa kini. Yang ketiga adalah tentang filsafat dan kemanusiaan. Bagaimana filsafat memanusiakan manusia. Semakin berfilsafat seseorang, semakin manusia dirinya. Itu yang ketiga. Yang terakhir ada lagi setelah itu apa? Filsafat dan akidah. Filsafat dan akidah. Bagaimana filsafat mampu apa? Mampu memperkuat pondasi dasar dalam agama. Nah, yang terakhir ini yang kita bahas. Apa yang kita bahas ini? Kritikan dan sanggahan. Ada berapa kritikan sanggahannya? Ada 3. Cepat dimasukkan di kepalanya semua itu tema-temanya. Itu daras
apa? Pertama. Daras? Daras kedua. Apa yang kita bahas? Nah, kita sudah masuk ke definisi filsafat. Artinya apa? Artinya apa itu? Artinya kita masih di pandangan umum tentang filsafat. Kita masih di gambaran umum filsafat. Kita belum masuk ke tema utama filsafat. Kita masih di luar filsafat. Ingin melihat dan mengenali apa itu filsafat. Kita belum masuk ke dalamnya. Paham? Ya? Nah, apa itu filsafat? Nanti kita akan lihat sampai di tema, sampai di daras keberapa, baru kita masuk ke filsafat. Apa itu filsafat? Coba dibaca. Pendahuluan. Daras kedua, apa itu filsafat? Pendahuluan. Setelah kita mengenal sedikit banyaknya tentang pentingnya filsafat, tepat kiranya jika pada kesempatan ini kami menjelaskan lebih jauh tentang apa itu filsafat. Kita harus memperhatikan bahwa jika sebuah kata memiliki makna etimologis dan terminologis, kita harus menjelaskan terlebih dahulu makna tersebut. Terlebih lagi, jika kita tersebut memiliki makna yang Beragam. Boleh jadi ada makna yang terlewatkan, lalu ada orang atau kelompok tertentu yang memakai makna yang terlewatkan tersebut, sehingga ketika kita berdiskusi dengannya, kita tidak sampai pada kesimpulan yang sama. Paragraf kedua, kita tidak boleh gegabah dalam menyimpulkan filsafat yang berdasarkan pada satu istilah yang kita gunakan. Filsafat adalah sebuah kata yang memiliki makna yang berbeda-beda. Banyak filsuf yang datang dengan aliran yang berbeda-beda dan masing-masing mendefinisikan filsafat. Ya. Jadi filsafat itu apa? Filsafat itu sebuah kata yang memiliki banyak makna. Dia disebut nanti di logika itu disebut mustarak lafzi. Yaitu kata yang sekata tapi memiliki ragam makna. Bukan semakna beragam kata. Ini sekata beragam makna. Satu kata beragam makna. Bukan banyak makna. Bukan satu makna beragam kata. Kayak misalnya kopi ini. Kopi ini hanya memiliki satu makna. Tapi memiliki banyak kata. Kita menyebutnya dengan banyak kata. Orang-orang berbeda dalam penyebutannya. Tapi yang diberikan sebutan-sebutan yang beragam itu, kata-kata tersebut yang berbeda-beda itu, semuanya memiliki satu makna. Nah, ada juga kata yang katanya satu, tapi ternyata kata yang satu ini memiliki banyak makna. Sehingga apa? Sehingga kalau kita bertemu dengan satu kata yang seperti ini, kita harus jeli. Melihat apa? Melihat makna mana yang dimaksud dari ragam makna itu. Ya enggak? Hah? Misalnya kata bunga. Ada banyak maknanya. Makna mana yang dimaksud Gilang ketika dia mengatakan saya suka bunga? Kita harus jeli di situ. Kenapa? Karena kata bunga memiliki beragam makna. Apakah bunga di taman ataukah bunga di ruangan? Yang mana? Yang mana? Apakah bunga di teras ataukah bunga di dalam kelas? Yang mana bilang? Apakah bunga di pagar ataukah bunga di kamar? Yang mana gila? Apakah bunga yang wangi dengan sendirinya ataukah bunga yang butuh pewangi untuk mewangikan dirinya? Yang mana gila? Kenapa? Karena satu kata ini memiliki beragam
makna. Kita tidak akan teruskan lagi contoh itu karena ada akil. Kembali ke filsafat. Jadi filsafat itu apa? Bukan itu definisi filsafat. Jadi filsafat ini itu dari sisi kebagaimanaan katanya, dia adalah kata yang memiliki beragam makna. Bukan makna filsafat itu. Itu dari sisi kebagaimanaan kata itu. Nanti kalau ada ujian apa itu filsafat, antum jangan tulis filsafat adalah sebuah kata yang bukan itu. Bukan itu maksudnya. Jadi ditinjau dari banyak tidaknya makna. Nah, filsafat itu bagaimana? Itu masuknya. Karena kalau antum jawab begitu nanti sama itu. Bunga itu apa? Kata yang memiliki beragam makna. Filsafat apa? Kata yang memiliki beragam. Itu sama dong. Nah, ketika ditanyakan apa makna filsafat, ini apa? Di antara beragam makna filsafat yang mungkin itu, apa saja maknanya? Makanya filsafat bisa dianalisa dari dua apa? Dari dua pendekatan, etimologi dan terminologi. Itu yang dibahas ya. Iya. Itu yang dibahas. Ini yang saya jelaskan. Ini yang akan saya jelaskan. Oke? Ini bagus enggak ini? Bagus enggak? Ini yang akan saya jelaskan. Jadi apa? Filsafat. Coba cari spiral cepat. Filsafat. Filsafat. Ini tidak bagus ini Gilang. Antum cek Gilang yang bagus. Dan dibuka Gilang. Cepat. Dibuka Gilang, dibuka. Filsafat. Memiliki dua arti, etimologi dan terminologi. Ini saya buat kerangkanya saya dulu. Terminologi itu ada dua maknanya. Klasik dan kontemporer. Bisa juga dilihat dari dua makna, dua pendekatan. Filsafat dimaknai sebagai metode berpikir ataukah sebagai apa? Objek pikiran. Sebagai objek pikiran, dia memiliki dua makna itu. Jadi filsafat bisa kita lihat dia dari sisi metode berpikir ataukah dari sisi objek yang dipikirkan. Kalau kita ingin memaknai filsafat, bisa juga kita memaknai filsafat secara etimologi yang memiliki dua makna, ataukah secara terminologi, ataukah begini. Kita membuatnya seperti ini. Kita membuatnya terminologi itu ada dua, sebagai metode berpikir ataukah dari sisi objek pikiran. Sebagai objek pikiran ada dua, klasik dan kontemporer. Itu kerangkanya. Ini kerangkanya. Jadi kalau kita ingin mengartikan filsafat itu apa? Kita lihat dia. Apakah dari sisi etimologi yang memiliki dua makna, nanti kita akan jelaskan, ataukah dari sisi terminologi yang memiliki dua pendekatan, tinjauan metode berpikir ataukah tinjauan objek pikiran. Tinjauan objek pikiran ada dua, makna klasiknya
dan makna. Begitu. Tuh, kasih masuk ini, kasih masuk kerangkanya di kepala ini. Kasih masuk ini tulisan-tulisannya ini, ada ini bulat-bulat di sini, kasih masuk semuanya. Masuk. Sudah? Sudah. Tutup. Ada kan, tinggal kan? Ada enggak? Oh, ada, sudah terbaca. Lihat kan? Nih. Ini panah-panahnya, lihat kan? Lihat. Bukan, ini objek. Cepat dilihat, kasih masuk di kepala. Kasih masuk sama papan tulisnya juga. Kasih masuk. Oh iya, papan tulisnya warna putih. Segi 4, oke, ada panah-panah ke bawah. Oh iya, sudah. Sudah tak? Begitu caranya menghafal. Lihat, Gilang lihat. Masukkan. Sudah? Begitu. Nah, lihat deh. Klasiknya di sini ditulis sama kontemporer. Tuh, itu turunan dari apa? Dari objek pikiran, turunan dari terminologi berhadapan dengan metode berpikir. Metode berpikir enggak ada kesananya. Lihat. Sudah lihat panah-panahnya? Jadi kalau saya hapus, masih ada tertinggal. Tuh? Ya enggak? Nah, kita bahas satu-satu. Apa yang kita bahas pertama? Ini kalau saya hapus di sini jangan terhapus di kepalanya. Karena yang saya hapus hanya di sini, bukan di kepala. Iya dong, kan di sini yang dihapus. Kalau di situ enggak ada seperti ini. Kan di sini saya hapus. Kenapa dihapus? Karena kalau tidak dihapus tidak penuh papan tulisnya. Kenapa seperti itu? Karena papan tulis itu bukan otak, bukan mental, bukan kepala. Yang walaupun diisi tidak penuh. Sehingga tidak perlu dihapus. Kecuali itu pengetahuan yang salah, ya hapus cepat. Pengetahuan yang irasional, buang cepat. Hapus. Hilang. Begitu bedanya papan tulis dengan kepala. Kepala diisi. Tidak perlu dihapus, dia tidak akan hilang. Dia tidak akan penuh. Begitu manusia, anatomi itu manusia begitu. Masuk harus dikeluarkan. Kenapa? Karena mau diisi lagi. Isi lagi. Kalau diisi tidak keluar, wah, apa yang terjadi kita? Tuh, kan sudah bagus itu penciptaan kan? Jadi ada yang diisi tanpa keluar dan tidak menjadi apa-apa, tidak mengakibatkan apa-apa. Ada yang dibuat sedemikian rupa, diisi dan dikeluarkan agar apa? Agar tidak terjadi masalah. Bayangkan kalau kepala itu seperti perut yang diisi tanpa perlu dikeluarkan, apa yang terjadi? Masalah kan? Bersyukur lihat penciptaan itu. Ciptaan luar biasa, sangat luar biasa. Tertatanya dengan baik, hukum-hukumnya, sistem-sistemnya. Luar biasa kan? Luar biasa ya. Bayangkan kalau semuanya seperti batu modelnya, bagaimana kita minum air yang seperti batu? Bagaimana? Lu bagus. Ada yang seperti batu, ada yang begini. Sudah bagus. Sudah bagus. Kita keluar ini. Sudah. Bayangkan kalau semua ciptaan itu seperti spidol. Bagaimana?
Bagaimana kita bisa hirup udara? Bersyukur. Bukan saya yang ciptakan semua ini. Kalau saya yang ciptakan semua ini, kalau saya Tuhan dari semuanya, wah, bisa gak? Bisa gawat. Makanya bersyukurlah punya Tuhan yang seperti Tuhan. Yang semuanya sangat, wah, bagus kan? Hai, wih, ya bagus. Bayangkan kalau semuanya seperti air, seperti api, semua. Wih, gimana? Bayangkan kalau semua tubuh manusia itu unsur pembentuk manusianya seperti daging, itu bagaimana? Itu perenungan filosofis begitu. Baru tulis tag, jadi buku. Begitu namanya berfilsafat. Lihat realitas. Tulis. Jadi tulisan. Begitu berfilsafat. Minum kopi. Tulis. Kembali lagi. Jadi kenapa kita hapus tadi ini? Agar apa? Kenapa kita hapus ini? Supaya bisa ditulis lagi. Karena ini bukan kepala tadi. Dia harus dihapus agar yang lain bisa masuk. Paham enggak? Itu harus dihapus karena kita mau apa? Karena kita mau jelaskan ini. Mau jelaskan? Kenapa tidak saya hapus ini? Karena inilah yang mau dijelaskan, itu ilmu mudah itu. Tidak usah terjadi perbedaan pandangan di sini. Karena ini yang mau kita jelaskan, etimologi filsafat. Apa etimologi filsafat? Kan ada dua kan biasanya itu kan, dari kata philo dan sophia. Sophia, apa maknanya? Itu yang penting. Sophia itu apa? Philo kan itu artinya cinta kan? Dan kalau Sophia, ini ada maknanya yang beragam maknanya. Sebagian mendefinisikannya sebagai kebijaksanaan dan itu yang populer. Itu yang populer. Tapi benarkah istilah itu? Gitu. Kebijaksanaan itu lebih erat kaitannya dengan apa? Tindakan atau pengetahuan? Akhlak, tindakan. Sementara filsafat ini berkaitan dengan pengetahuan. Oleh karena itu, etimologi filsafat yang tepatnya adalah pengetahuan. Ya, makna sekundernya apa? Kebijaksanaan. Jadi apa? Pecinta pengetahuan, filosof, pecinta pengetahuan harus menjadi apa? Harus menurunkan ilmunya, pengetahuannya dalam bentuk kebijaksanaan. Jadi ini yang awal ini. Itulah makna Sophia. Itulah makna Sophia. Makanya ketika Socrates dianggap sebagai manusia yang paling cerdas, bukan yang paling bijak, yang paling cerdas di Yunani pada masa itu, Socrates bertanya sama dirinya, apa yang saya ketahui sehingga saya dianggap sebagai manusia yang paling cerdas? Jadi kaitannya ke situ. Socrates dianggap sebagai manusia yang paling cerdas, bukan manusia yang paling bijak, tapi manusia yang paling cerdas. Makanya dia bertanya, apa yang saya ketahui sehingga saya termasuk orang yang paling cerdas itu? Saya tidak bisa dikatakan paling cerdas kalau yang saya ketahui juga diketahui oleh yang lain, berarti sama. Berarti ada yang diketahui dan orang lain tidak ketahui. Apa itu? Itu yang ingin dilacak oleh Socrates.
Itu yang ingin diketahui oleh Sokrates. Dan akhirnya apa? Dia menemukan jawabannya. Apa itu? Bahwa dia mengetahui bahwa dia tidak tahu. Jadi Sokrates tahu bahwa dirinya tidak tahu. Sementara apa? Orang lain tidak mengetahui itu. Orang lain tidak tahu bahwa diri mereka tidak tahu. Hanya sok tahu. Faktanya tidak. Itu satu pengetahuan yang apa? Yang diketahui oleh Sokrates. Dan orang lain tidak mengetahuinya. Nah, karena Sokrates tahu bahwa dia tidak tahu, maka dia harus mencari tahu. Karena yang sadar tidak tahu akan mencari. Sementara yang tidak tahu bahwa tidak tahu akan merasa tahu. Dan tidak akan mencari tahu. Apalagi tempe. Tidak akan mencari tahu. Apa yang dilakukannya? Dia akan menyebarkan pengetahuan-pengetahuannya yang salah itu. Seolah-olah dia tahu. Padahal tidak tahu. Kadang-kadang tempe. Jadi begitu. Maka Sokrates mulai mencari. Ternyata apa? Dia diperhadapkan pada ragam objek. Ada banyak hal yang harus diketahui ternyata. Mana yang lebih utama dan mendesak untuk diketahui? Itu langkah-langkahnya ke situ itu. Langkah-langkahnya ke situ. Pertama apa? Menyadari ketidaktahuan. Agar apa? Agar kita bergerak untuk mencari tahu. Ternyata kita diperhadapkan pada ragam objek yang mengharuskan kita memilih mana yang lebih utama dan pertama dan mendesak untuk diketahui. Sokrates menjawab apa? Kenali dream. Kenali dream. Di antara ragam objek, yang pertama harus diketahui adalah diri. Kita sebut filsafat manusia. Agar apa? Agar semua pengkajian-pengkajian selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya disesuaikan dengan kesempurnaan diri. Dimaksudkan untuk mencapai kesempurnaan. Karena kalau tidak mengenal diri, bagaimana kita bisa tahu bahwa pilihan-pilihan saya selanjutnya ini adalah pilihan-pilihan yang mendekatkan saya pada kesempurnaan. Kalau apa? Kalau kita tidak tahu apa dan siapa diri kita ini, di mana letak kesempurnaannya. Oke? Kan begitu. Semua orang mencintai dirinya. Atau adakah yang membenci dirinya? Semua orang mencintai dirinya. Masalahnya apa? Masalahnya kadang kita memperlakukan yang dicintai itu tidak sesuai dengan keinginan yang dicintai. Kita memperlakukan yang dicintai dan kita menganggapnya itu mendatangkan kebahagiaan baginya. Ternyata apa? Itu menyakitinya. Kenapa? Karena kita tidak mengenalnya. Makanya mencintai itu penting. Tapi yang lebih penting dari itu adalah mengenal yang dicintai. Agar apa? Agar jangan sampai kita merasa menyayanginya, ternyata itu menyakitinya. Agar jangan sampai kita merasa memperlakukannya dengan baik, ternyata apa? Itu melukainya. Jangan sampai kita merasa menyembah Tuhan yang kita cintai. Ternyata apa? Ternyata itu justru mendatangkan murkanya. Kenapa? Karena kita salah dalam mengenalnya. Bagaimana harus memperlakukannya? Seperti apa? Cinta harus dilandasi oleh pengetahuan tentang yang dicintai. Itulah cinta rasional. Cinta melek, bukan cinta buta. Kita harus mengenali diri kita yang kita cintai ini, agar kita bisa memperlakukan diri kita sebagaimana seharusnya pecinta memperlakukan kekasihnya. Jangan sampai kita merasa berbuat baik pada diri yang kita cintai, ternyata apa? Kita memberikannya derita.
yang tidak kita sadari. Jangan sampai kita memberikan kebahagiaan, merasa memberikan kebahagiaan pada diri, ternyata kita justru menjauhkannya dari kebahagiaan. Jangan sampai kita merasa membawa diri kita menuju kesempurnaan, ternyata apa? Kita membawa diri kita pada kehancuran. Karena kita tidak mengenal diri kita, apa yang terbaik untuknya. Kita salah mengenalnya. Kita salah mengenal diri kita yang kita cintai. Jadi pengetahuan itu apa? Pengetahuan harus menjadi cahaya yang menerangi gerak hati dalam mencintai. Dengan begitu, hati akan bergerak menuju cinta yang sebenarnya. Kita tinggalkan bahasan itu, kita kembali lagi ke filsafat. Jadi sampai di mana tadi? Pintu keluarnya di mana? Di Sokrates. Apa kata Sokrates di antara ragam objek ini? Yang pertama dan mendesak untuk diketahui adalah diri. Intinya apa? Kenapa kita bisa ke Sokrates? Karena kita sedang memaknai apa yang dimaksud dengan Sophia. Sophia, makna yang tepat secara etimologis untuk filsafatnya adalah pengetahuan, bukan kebijaksanaan. Bukan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu makna kedua, makna turunan, makna implikatif. Artinya apa? Seorang yang mencintai pengetahuan mesti berlaku bijak. Jadi kebijaksanaan adalah bukti bahwa dia adalah filosof. Bahwa dia adalah filosofnya apa? Bahwa dia mencintai pengetahuan. Itu maknanya. Itu maknanya. Dipahami? Itu makna etimologi dari filsafat. Oke? Itu makna etimologi dari filsafat. Apa makna terminologinya? Tadi ada dua. Ditinjau dari sisi metode berpikir dan ditinjau dari sisi objek yang dipikirkan. Dari sisi objek yang dipikirkan ada dua maknanya, klasik dan itu terbayang tadi kan yang sudah dihapus. Nah, begitu itu dibawa tadi saya tulis itu kan? Oke? Apa itu? Kita baca dulu itu. Kita baca dulu di situ. Sekitar 3 menit lagi. Setiap orang dari mereka memiliki makna tertentu tentang filsafat. Oleh karena itu, boleh jadi sebuah aliran menyebutnya sebagai filsafat, namun menurut aliran lain hal tersebut bukanlah filsafat. Oleh karena itu, mulai dari sini kita akan membahas makna etimologis dan terminologis filsafat itu sendiri sehingga kita tidak terperangkap dalam kesalahan berpikir. Oke. Sebelum memulai pembahasan. Kenapa? Karena kita sering terjebak dalam kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir sering terjadi karena kita tidak bisa membedakan makna mana yang dimaksud dari satu kata itu. Tadi saya contohkan dengan gilang dan bunga. Kita sering salah dalam menilai karena kita salah dalam memahami makna yang dimaksud dalam sebuah ungkapan yang memiliki kemungkinan beragam makna. Kesalahan berpikir sering terjadi pada ranah itu. Oke, lanjut. Sebelum memulai pembahasan sesuatu, biasanya Ibnu Sina menjelaskan terlebih dahulu makna dari kata yang akan digunakan, termasuk perbedaan istilah-istilah yang ada sehingga kita tidak terjerumus dalam kesalahan atau tumpang tindih. Sudah ini matikan. Kata filsafat dan filosof. Hah? Kata filsafat dan filosof. Kata filsafat dan